Tabe salamat lingun alatai salam sahujud keren melempang. Baik, kali ini kita akan sedikit bahas tentang yang viral minggu-minggu ini ya, yaitu statement dari Pak Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran yang mengatakan supaya tidak ada lagi demo-demo membawa mandau dan pada saat acara adat ya. Assalamualaikum Pak Haji Sugianto Sabran. Ya, saya mungkin setuju ya pendapat Pak Gubernur yang mengatakan supaya tidak ada lagi membawa mandau pada saat demo. Ya, saya setuju, tapi dilihat dulu jenis demonya apa gitu Pak. Kalau demo itu berkaitan dengan masyarakat adat, membela masyarakat adat, membela hak-hak dan hak-hak di masyarakat adat, atau membela hak dan martabatnya masyarakat adat Dayak yang berhubungan dengan Dayak dan Kalimantan Tengah, menurut saya itu ya nggak masalah membawa mandau. Karena pun ketika saya membela hak dan martabat saya sebagai orang Dayak, saya akan membawa mandau di pinggang, menangking mandau di pinggang, yang mana mandau itu diartikan sebagai identitas bahwa yang saya bela ini atas nama adat dan Dayak yang berkaitan dengan suku saya. Tapi kalau demo yang berkaitan dengan penolakan harga BBM, penolakan harga bahan bakar minyak, dan apapun yang tidak ada hubungannya dengan Kalimantan Tengah dan Dayak, ya ngapain kita bawa mandau? Saya setuju, ya nggak boleh bawa mandau, ngapain bawa mandau? Ya kita bela apa gitu. Terus pernyataan Pak Gub yang mengatakan radio yang selanjutnya tidak ada lagi membawa mandau pada saat acara adat. Wah, ini terlalu terlalu lucu sih. Saya pikir sama aja Pak Gubernur itu, Pak Gub menyuruh saya sebagai anak muda ini tidak bangga dengan identitas saya sebagai orang Dayak. Kan katanya Pak Gub juga orang Dayak gitu, Danum katanya kemarin. Ya kita sama-sama orang Dayak Pak. Kalau Pak Gub melarang supaya tidak ada lagi katanya dalam acara adat membawa mandau, berarti Pak Gub itu tidak menyuruh saya sebagai putra Dayak, anak muda Dayak, untuk bangga terhadap jati diri saya gitu. Jadi gini, dalam acara adat apapun pasti adanya membawa mandau, minimal ambang. Kenapa demikian? Contoh, pada saat acara adat yang sifatnya baik, perkawinan, dalam perkawinan itu ada menggunakan mandau. Kalau merekanya Dayak Manyan sama Dayak Lowangan, mereka punya ada menggunakan mandau pada saat acara itu, pada saat di Natas Banjang atau Motok Pegar Tunjung. Jadi pada saat potong yang kami bilang Banjang atau Pagar Tunjung menggunakan mandau, Pagar Tunjung itu menghalang pengantin masuk, dan itu terbuat dari tebu. Ada yang 2 tantang, 1 tantang, 3 tantang biasanya, tergantung sih, sehingga terlalu memperhatikan juga. Itu memotong tebu itu menggunakan mandau. Nah, mandau itu digunakan pada saat acara itu aja. Nah, untuk ambang, kenapa orang membawa ambang pada saat acara perkawinan atau H-1 sebelum perkawinan, pernikahan? Itu karena nilai handap hapakat, nilai hapakat kita, gotong royong kita di kampung itu masih kuat ya, masih kuat. Kenapa? Orang menyingkah, orang mehumbut, orang mencari umbut, ngeur atau ngubut, itu pasti menggunakan ambang atau parang, golok. Karena apa? Yaitu ya ngapain kita datangin orang kalau kita nggak bantu-bantu orang gitu. Mas, kita cuma diam-diam duduk ngomong aja. Otomatis kalau ada orang mehumbut, kita pasti menggunakan ambang atau parang. Terus untuk mengupas kelapa juga, mengupas batok kelapa itu ya pasti menggunakan parang lah. Karena apa? Namanya di kampung nggak kayak di kota Palangkaraya. Di kota Palangkaraya ini serba beli gitu, jadi serba ada gitu. Kalau di kampung ya kalau nggak naik pohon kelapa lah ngupas, ya kita mau gimana? Nah, terus yang selanjutnya, untuk acara adat hal yang bersifatnya ritual, hal yang bersifat ritual. Kalau misalnya ada tiwah, wara, totoh kayak di Purcahu, lalu misalnya pakanan sahur, lalu pada peringatan ritual-ritual keramat penjaga kampung, saya sangat keberatan sih dengan pernyataan Pak Gubernur tentang pelarangan membawa mandau. Ya, sekalipun perda itu keluar nanti, saya tidak akan pedulikan perda itu. Karena apa? Saya pikir membawa mandau tradisi yang saya lakukan turun temurun itu lebih tua dari Pak Gub gitu. Lagian secara logikanya Pak Gub juga orang Dayak. Di kampung saya itu nggak pernah loh orang berbunuhan pada saat acara adat, itu nggak pernah. Lalu apa sih gunanya membawa mandau? Apa sih gunanya membawa mandau ke acara adat?
Nah, di acara adat itu kan biasanya ada orang yang membunuh kerbau, membunuh babi misalnya. Jadi kita bisa menyertakan mandau itu untuk diritualkan. Darah dari mandau itu bisa kita oleskan ke mandau, ke besinya. Nah, dengan tujuan kita ibaratnya apalah istilahnya, sakit palas lah mungkin ya. Mandau yang kita gunakan ini supaya ada tuahnya seperti itu. Nah, jadi saya keberatan kalau ke acara adat menggunakan dilarang menggunakan mandau ya. Dan saya tidak akan peduli ketika perda itu nanti pun keluar, saya itu nggak peduli. Saya nggak akan ngapain. Ya udahlah, perda ya perda gitu. Yang saya lakukan akan tetap saya lakukan. Nah, kebiasaan orang kami di Ampah, ketika ke acara adat, mandau ini dipinggang lalu menggunakan anjat. Kalau bahasa Dayak Ngajutnya itu rambat, itu sudah kebiasaan identitas gitu. Ya kalau kami nggak menggunakan mandau dipinggang, terus orang pendatang menghargai kami seperti apa? Kami adalah penduduk asli. Jadi seperti itu. Jadi kepada kawan-kawan sosialita juga jangan terlalu terpengaruh karena perdana ini juga belum diketok palu, belum disahkan. Seandainya pun itu disahkan, ya mungkin kita akan ada apa ya istilahnya, ada tindakan mungkin dari ormas kesukuan ya. Kita akan berunding juga, saya pasti kalau ada aksi turun lapangan saya pasti juga ikut, nggak mungkin lah saya nggak ikut ya. Kepada Pak Gub juga ya dalam menyampaikan statement hati-hati sih ya, hati-hati juga. Saya bukan yang menggurui sampean, enggak, tapi ini pandangan saya mungkin mewakili kawan-kawan yang lain juga Pak Gub. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya, karena yang namanya membawa mandau pada saat acara adat itu sudah kami lakukan turun temurun. Mungkin lebih tua dari Pak Gub, lebih tua dari bapak dan ibunya Pak Gub, lebih tua dari kakek nenek datuknya Pak Gub, ya lebih tua dari provinsi Kalimantan Tengah ini mungkin membawa mandau itu ya. Nah jadi itu aja, jadi mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum Pak Gub.